Assalamualaikum Bapak, Ibu, perkenalkan saya Bidan Tias yang berjaga pada siang hari ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, sebelumnya apakah Ibu ada keluhan? Bu, saya tuh bingung kenapa ya, saya tuh sering merasa gelisah, pengen nangis kadang. Oh, iya nggak apa-apa Bu, sering merasa gelisah, pengen nangis, tapi nggak berlebihan kan Bu gelisahnya. Ini sih Bu, paling ya sebentar-sebentar doang. Ya udah nggak apa-apa Bu. uh, Ibu, Bapak, di sini saya akan melakukan edukasi, uh, parent education terhadap Bapak dan Ibu dalam penerimaan anggota baru dan terjadinya baby blues. Waktunya nggak lama kok Pak, Bu. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Ya, saya setuju Bu. Ya Bu, saya setuju. Baik Bapak, Ibu, uh, saya mulai deh. Yang pertama, saya tuh pengen tahu gimana sih perasaan Bapak sama Ibu setelah kehadiran si kecil sekarang. Ya, senang Bu. Apakah Ibu pekerja? Ya, saya seorang pekerja tapi masih masa cuti sih Bu, saya belum mulai kerja lagi. Oh, Ibu belum mulai kerja lagi. Saya selama di rumah ini uh, kegiatan Ibu sehari-hari itu ngapain aja Bu? Selain merawat bayi Ibu. Ya, nyuci, ngapel Bu. Oh, ya pekerjaan ibu rumah tangga lah ya Bu. Bu, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tanda gejala baby blues. Apakah sebelumnya ibu pernah mendengar, bapak atau ibu pernah mendengar baby blues? Gak pernah dengar sih Bu, tapi saya nggak tahu itu apa. Oh, baik. Nah, tanda gejala pada baby blues itu biasanya memang begitu Bu. Muncul tiba-tiba sedih, cemas, galau, pengen nangis, sedih, gelisah, pengen marah-marah. Tapi itu terjadi biasanya dalam waktu kurun yang sebentar, nggak maksudnya nggak terus menerus tuh nggak. Terus emang biasanya itu muncul pada minggu-minggu awal masa nifas Bu. Dan itu masih dalam batasan fisiologis ya Bu. Lalu yang kedua yaitu tanda gejala adanya depresi postpartum. Nah, kalau depresi postpartum ini sudah menjurus ke bahaya Bu, karena eh, waktu terjadinya itu biasanya lebih lama dan lebih intens daripada gejala-gejala baby blues. Gejalanya hampir sama seperti gelisah, pengen marah-marah, murung gitu Bu. Cuman ini bedanya tuh biasanya terjadi lebih lama dan kayak sering muncul gitu Bu. Nah itu bisa mengganggu diri ibu dalam penanganan bayi ibu. Apa aja sih tandanya? Biasanya ibu tuh jadi malas makan, nangis yang berlebihan, rasa marah yang sering timbul, ibu merasa nggak percaya diri, saya takut saya nggak bisa merawat bayi saya, terus ibu nggak bisa tidur, lelah yang berlebihan, dan yang lebih parahnya lagi, ibu itu uh, muncul perasaan ingin melukai diri ibu sendiri atau bayi ibu, atau bahkan ingin melakukan bunuh diri, begitu Bu. Kalau sampai muncul perasaan seperti itu merupakan tanda gejala depresi postpartum. Itu sudah menjurus ke bahaya ya Bu. Naudzubillah, semoga ibu jangan sampai begitu. Nah, cara pencegahannya sendiri itu dengan ibu beristirahat, sering keluar rumah, jangan di dalam rumah terus. Nanti ibu jadinya pikirannya itu e, penuh, utek gitu. Nanti ibu lama-lama jadi depresi. Mending kalau ada unek-unek dikasih tahu ke bapaknya atau ke keluarganya. Terus kalau ibu merasa capek, ya ibu keluar jalan-jalan di luar rumah sambil menghirup udara segar, begitu ya Bu. Lalu selanjutnya yaitu tanda gejala psikosis. Nah, ini beda lagi Bu. Psikosis itu
tingkatan yang lebih berbahaya dari depresi postpartum, yaitu gejalanya muncul halusinasi. Halusinasi adalah kondisi dimana ibu tuh kayak misalkan membayangkan atau memikirkan sesuatu, tapi itu yang nggak nyata bu, nggak nyata adanya, nggak bisa dilihat atau dirasakan dengan panca indera, itu namanya halusinasi. Lalu ada delusi. Delusi itu bagi pengidapnya memiliki keyakinan yang salah. Misalkan saya itu merasa bahwa saya adalah manusia super yang bisa terbang, padahal di dunia ini nggak ada manusia yang bisa terbang ya bu, gitu contohnya. Lalu muncul rasa cemas yang berlebihan, terus sama orang tuh bawaannya curiga terus bu, terus sulit berkonsentrasi, tidak bisa tidur, mengalami gangguan mood. Misalkan sekarang seneng, tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba pengen marah gitu. Kalau di depresi postpartum itu kan susah tidur bu, tapi justru kalau di psikosis ini bawaannya tuh pengen tidur terus bu, hawanya tuh kayak ngantuk terus. Terus kalau diajak berbicara itu kadang dia lompat-lompat nggak tahu ngomong apa, terus kadang nggak nyambung gitu bu. Nah, yang paling bahaya dari psikosis ini adalah seorang yang menderita psikosis biasanya muncul perasaan ingin atau bahkan mencoba untuk bunuh diri gitu bu. Nah, kalau ini cara mencegahnya itu menghindari obat-obatan terlarang dan alkohol, dan menghindari depresi dengan misalkan sering keluar rumah, mungkin ke salon atau mungkin jalan-jalan dengan suami begitu bu. Nah, ketika ibu mengalami tanda atau saya kok merasa aneh ya, kok kenapa sih saya gelisah terus ya, kenapa sih saya pengen nangis ya. Nah, ibu kan tadi sudah mengetahui itu tanda gejalanya. Ketika ibu mengalami salah satu dari tanda gejala tersebut, segera ibu datang ke saya. Apabila itu masih bisa ditangani oleh saya, maka akan saya tangani, dan jika memang itu sudah parah, maka akan saya rujuk ke yang lebih berwenang gitu bu. Sampai sini apakah ibu dan bapak paham? Paham ya pak bu. Nah, ibu tadi kan ibu merasa kayak cemas, terus kadang pengen nangis. Nah, itu adalah tanda gejala baby blues. Nggak apa-apa bu, itu masih normal gitu ya bu. Ya nggak apa-apa. Ibu harus menenangkan diri, misalkan olahraga yang ringan-ringan bu di rumah, atau jalan-jalan, dan ibu juga tetap seger badannya. Terus buat ngerawat bayi juga semangat gitu ya bu. Agar saya dapat memantau kondisi ibu dan bapak bisa datang ke sini seminggu lagi ya pak bu, begitu ya. Sekian yang dapat saya lakukan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah merespon apa yang saya jelaskan kepada bapak dan ibu. Semoga bapak dan ibu sehat selalu. Terima kasih bapak ibu.